Shalom teman-teman Youth GKI Kanaan. Senang sekali kalau pada hari ini, hari Senin, kita bisa sosok kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan melihat Yosua pasal yang ke-14. Kita akan melihat ayat yang ke-13 saja, karena di situ ada sebuah catatan yang menarik. Nah itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama belajar untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kita sama-sama buka Alkitab kita baca ayat yang ke-13 ini sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nah teman-teman, di dalam bagian ini dikatakan bagaimana sesungguhnya Yosua memberkati Kaleb, lalu memberikan tanah kepada Kaleb, dan setelah itu kembali direview bagaimana kehidupan dari Kaleb ini. Dalam ayat yang ke-14b di situ dikatakan dengan sepenuh hati. Teman-teman, menarik sekali ketika kita memperhatikan perjanjian lama, sesungguhnya Tuhan mencatat, Tuhan mengingat orang-orang mana saja yang mengikutinya dengan sepenuh hati, dan orang-orang mana saja yang mendua hati. Kenapa teman-teman ini menjadi penting? Karena begini, ketika surat Yosua ini sedang ditulis, sesungguhnya itu adalah sebuah catatan bagi generasi Israel di masa yang akan datang, untuk mereka bisa belajar dan mereka dapat melihat yang mana yang mereka harus kerjakan, yang mana yang bukan, yang mana yang mereka harus ikuti, yang mana yang mereka harus hindari. Teman-teman, di dalam bagian ini jelas sekali apa yang dilakukan oleh Kaleb itu menjadi teladan yang harus diikuti oleh bangsa Israel. Bagaimana sesungguhnya teladan Kaleb ini merupakan satu teladan yang harus menjadi pegangan juga untuk mereka apa? Untuk mereka mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Itulah sebabnya teman-teman, ketika kita melihat mengikuti dengan sepenuh hati, ini semua nyambung. Ketika kita ingat lagi kemarin di Ulangan dikatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan sepenuh hati, segenap hati. Begitu kan ya? Lalu kemudian nanti di dalam perjanjian baru, di situ dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Teman-teman, segenap hati dalam bagian ini kenapa diulang berkali-kali di dalam Alkitab? Karena sesungguhnya hati itu merupakan pemancar, merupakan sumber utama dari tindakan kita, dari perasaan kita, dari emosi kita, dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya teman-teman, Tuhan ingin engkau menempatkan Tuhan di pusatnya itu. Engkau menempatkan Tuhan di titik sumbernya itu. Kenapa? Karena ketika engkau menempatkan Tuhan di pusat, engkau menempatkan Tuhan di sumbernya itu, sesungguhnya itu adalah satu bentuk di mana kamu mau belajar mengikuti Tuhan, kamu mau belajar tunduk sama apa yang Tuhan mau, kamu mau belajar untuk hidup dengan apa yang Tuhan telah tetapkan. Nah itulah sebabnya teman-teman, mari kita belajar jadi orang Kristen yang apa? Yang sungguh-sungguh mau belajar untuk hidup sepenuh hati untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo teman-teman Youth GKI Kanaan. Nah itu tadi saat teduh kita pada hari ini ya. Dari cerita tadi kita diajarkan kembali untuk bisa mengikut Tuhan dengan sepenuh dan segenap hati kita. Bukan hanya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, tetapi kita juga harus mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Nah untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, ayo kita sama-sama berdoa ya. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kesempatan kami pada hari ini bisa mendengarkan saat teduh dari Engkau. Ya Tuhan, tolong pimpin kami ya Bapa agar kami bisa mengikut Engkau dengan segenap dan sepenuh hati kami ya Bapa, dengan tulus ikhlas. Terima kasih ya Bapa, yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah jangan lupa besok akan ada saat teduh lagi di channel ini. Ayo kita bagikan saat teduh ini ke teman-teman yang lain ya, supaya mereka juga dapat berkatnya. Kalau misalnya kalian punya pergumulan dan pertanyaan, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita @youthgkikanaan. Dan jangan lupa dengerin podcastnya ya. Jangan lupa setiap hari Sabtu jam 7 malam kita akan ada Zoom Fellowship. Nah nanti linknya akan diberikan lewat grup line dan WA teman-teman semua. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, balik lagi di obrolan santuy anak milenial.
di episode yang ke-36. Apa sih perbedaan antara tujuan hidup dan cita-cita? Gak pernah tuh ditanya, ayo anak-anak, tujuan hidup kamu itu apa? Tapi Tuhan bisa pakai cita-cita kita itu untuk mengarahkan kita menuju tujuan hidup kita. Kalau emang berbeda-beda, terus gimana cara kita tahu nih kok kalau tujuan hidup kita tuh berbeda-beda? Iya, yang pasti sih secara bentuk real nyatanya pasti beda-beda. Tapi secara garis besar, tujuan hidup semua orang itu harusnya satu, yaitu memuliakan nama Tuhan. Nah, mengenai tujuan hidup itu apakah sejak lahir Tuhan sudah tetapkan? Tentu iya jawabannya. Kalau enggak, berarti Tuhan tidak berdaulat, begitu ya. Maksudnya apa? Orang di Alkitab sendiri dicatat begitu ya, sebelum engkau lahir, Tuhan tuh sudah punya rencana, begitu kan ya.